Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa, NIM 19622029 dari kelas akuntansi pagi 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari mata kuliah Lembaga Bank dan Non-Bank yang dibimbing oleh Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. Baiklah, kita langsung saja masuk pada pertanyaannya, yaitu penjelasan mengenai produk dana yang berasal dari masyarakat yang ada di suatu bank secara detail, apa saja kelebihannya dan apa saja fitur-fitur dari produk tersebut. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari bank. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, sehingga apabila kita berbicara mengenai bank, maka itu tidak akan terlepas dari masalah keuangan. Baiklah, dana yang berasal dari masyarakat yang ada di suatu bank itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Dan adapun alat-alat yang sering digunakan untuk menarik dana yang ada di dalam rekening tabungan bank adalah yang pertama, buku tabungan. Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Jadi buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungan. Jadi di dalam formulir penarikan nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Dan yang ketiga, kwitansi. Kwitansi merupakan formulir penarikan dan juga merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan. Jadi di dalam kwitansi tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Dan yang terakhir yaitu kartu yang terbuat dari plastik. Kartu ini sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan baik bank maupun di mesin ATM. Lalu adapun kelebihan dari simpanan tabungan di bank yaitu yang pertama lebih aman, yang kedua mendapatkan keuntungan bunga dan hasil bagi, yang ketiga mudahnya transaksi, dan yang terakhir dapat diambil kapan saja. Yang kedua yaitu deposito. Menurut Lukman 2009.250, deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pinjaman. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia yaitu yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka ini merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12 hingga 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka ini diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Yang kedua, sertifikat deposito. Sama seperti halnya deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 24 bulan. Hanya perbedaan sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga yaitu deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.
Dan deposito on call ini diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah tergantung bank yang bersangkutan. Adapun kelebihan dari simpanan deposito di bank yang pertama yaitu memperoleh bunga atau bagi hasil yang umumnya lebih tinggi dari bentuk simpanan lainnya. Yang kedua, dapat mengelola keuangan secara lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Dan yang terakhir yaitu resikonya rendah. Yang ketiga, giro. Menurut Julius 2011.251, giro merupakan bentuk simpanan nasabah baik perorangan atau perusahaan, lembaga atau institusi pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat oleh jiran atau pemilik dengan menggunakan cek dan giro billet atau surat perintah pemindah bukuan lainnya. Dan adapun kelebihan dari simpanan giro di bank yang pertama yaitu dapat melakukan pembayaran dengan cek sebagai pengganti uang ganti. Yang kedua, mudah dan cukup praktis. Dan yang terakhir, tidak perlu membawa uang tunai. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab pada kuis kali ini. Apabila terdapat kesalahan di dalam jawaban saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.